Kasus kematian satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat ini masih menyisakan teka-teki. Sebelumnya dari hasil otopsi, diduga keempat jenazah ini meninggal karena kelaparan. Namun belakangan, dugaan ini sudah ditepis oleh polisi. Spekulasi muncul macam-macam. Tapi benarkah keluarga ini terlibat dalam sebuah kepercayaan tertentu? Dan kita melibatkan di sini dokter forensik, kemudian dokter kepolisian dan laboratorium forensik dalam untuk mengetahui penyebab kematian ini. Ya. Namun arah pemeriksaan sampai hari ini memang bisa dikatakan ini bukan karena mati kelaparan, ya. Tapi ada penyebab lain yang saat ini masih kita lakukan pendalaman secara scientific crime investigation untuk bisa mengetahui ya, secara ilmiah ya, penyebab kematian keempat orang itu. Ya, bukan karena kelaparan. Dugaan ini sudah ditepis oleh polisi. Sekarang penyidik sedang mencari kemungkinan lainnya, termasuk yang ini, yang sedang diperbincangkan. Dugaan keluarga ini terlibat dalam sebuah kepercayaan tertentu. Polisi melibatkan sejumlah ahli untuk mengungkap misteri kasus kematian ini. Terkait dengan sakti bagaimana Pak, bisa dijelaskan? Sekali lagi kita tidak bisa menyimpulkan sementara. Kita boleh berasumsi, nanti akan secara komprehensif akan disimpulkan oleh ahli. Ya. Malam ini kita datangkan tim ahli untuk mencari berbagai kemungkinan. Ya, memang dugaan ini belum terbukti. Tapi kalau pakai ilmu cocokologi, netizen ini mengaitkan antara peristiwa kematian satu keluarga di Kalideres mirip-mirip sama peristiwa kematian satu keluarga di India atau yang dikenal dengan istilah Burari Death. Singkatnya, Burari Death ini adalah satu kasus kematian 11 anggota keluarga karena ritual kepercayaan. Nah, untuk mengungkap benar tidaknya sebuah kepercayaan melatar belakangi kematian keluarga di Kalideres, polisi juga harus melacak jaringan sosial keluarga ini. Ada jalur-jalur interaksi secara khusus kalau berkaitan dengan kepercayaan. Jadi satu keluarga itu berarti ada koneksi sosial di luarnya. Ada interaksi sosial dengan unsur-unsur aktor-aktor sosial dari penganut kepercayaan yang sama. Nah, biasanya kepercayaan yang seperti ini memang di konteks masyarakat Indonesia saat ini memang tidak terbuka, ya sifatnya eksklusif, tertutup. Jadi kalau ingin meneliti atau melihat lebih jauh memang harus melihat koneksi sosial yang selama ini dilakukan oleh keluarga itu kemana saja, ya, sehingga nanti bisa ditemukan titik tali simpul sosial dari komunitas kepercayaan itu ada di mana. Nah, itu butuh proses ya, sehingga kepolisian bisa melakukan pelacakan terhadap jaringan sosial atau jaringan koneksi sosial dari keluarga yang melakukan mungkin bunuh diri atau ini masih kemungkinan ya. Ya, sekali lagi, ada tidaknya kaitan misteri kematian dengan sebuah sekte ini belum bisa dibuktikan secara sah. Tapi mungkin ada yang terlintas di pikiran kita. Pertanyaan, semudah itukah seseorang untuk pindah ke sebuah aliran atau mengikuti sebuah aliran yang mengharuskan mengikuti ritual yang dinilai tidak sesuai atau tidak lazim dilakukan? Jadi intinya bahwa keterlibatan seseorang dalam satu komunitas kepercayaan atau sekte itu karena kekecewaan terhadap dunia masyarakat secara umum terkait dengan pemenuhan kebutuhan, baik kebutuhan material maupun non material. Dan itu sifatnya simultan ya, bersama-sama, material dan non-material. Hanya saja setiap kepercayaan kan memiliki cara tersendiri, pandangan tersendiri, ajaran tersendiri tentang bagaimana cara memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu. Ada sekte yang bisa cepat kaya raya gitu ya, dalam satu malam bisa memiliki uang ratusan juta, bisa mendapatkan gunung emas dan lain sebagainya. Itu kan beberapa kali terkuak gitu ya. Kriminolog yang saya hubungi punya pandangan tersendiri tentang kasus kematian satu keluarga di Kalideres ini. Kelihatannya keluarga ini mempunyai, kalau kami istilahkannya, mempunyai satu kondisi psikologis autis sosial atau kondisi sosial yang merasa bahagia, merasa nikmat di dunianya sendiri gitu. Sehingga dengan keluarganya pun kan dinyatakan sudah 5 tahun tidak ada kontak. Kemudian hal menarik yang berikutnya adalah
keluarga ini dermawan, keluarga ini sering memberi. Nah, sehingga disangsikan kalau meninggal karena kelaparan gitu. Kita harus tahu bahwa ini kan sudah terjadi, suasana itu terjadi 5 tahun yang lalu atau bahkan mungkin lebih. Bisa saja terjadi hal-hal yang berbeda dengan dulu, dan sangat mungkin orang yang dulunya itu biasa memberi dan kemudian mengalami kesulitan ekonomi ataupun yang lain, itu menjadi tidak sampai hati untuk berkeluh kesah kepada anggota masyarakat. Kasus kematian ini memang tidak bisa dipandang seperti kasus kematian biasa, ibarat menyatukan puzzle yang berantakan. Dari hasil olah TKP, keterangan ahli dan juga saksi hingga barang bukti. Inilah model polisi untuk bisa mengungkap fakta di balik kematian ini. Analisa kamu bagaimana?